Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oke, halo semuanya. Hello. Di podcast kali ini kita mau ngobrolin tentang remaja ya bersama narsum kita yaitu siapa? Boleh dikenalin ke penonton? Nama saya Anton, jangan Anton, Randy ya. Nama saya Randy. Dari channel Renam, bisa subscribe. Oke. Collab berarti kita ini ya. Yoi, collab. Oke, Renam Anton. Randy Anton. Om Anton lari maraton. Oke, Mas Randy. Laut, karena kita kan sama-sama remaja nih ya. Remaja? Iya, remaja. Perbatasan anak-anak remaja. Jadi anak-anak remaja. Iya, anak-anak remaja. Makanya lucu-lucu. Imut-imut. Oke. Remaja itu apa sih? Nah, kalau menurut Mas Randy? Kalau menurutku remaja kan bisa dilihat dari banyak faktor. Yang pertama kan faktor usia kan. Dimana faktor usia itu saya remaja itu berada di sekitar 12-13an ya sih. Lah menurut apa ya? Aku dhisik tahu dulu berita tahu apa ngono. Nah, itu secara usia. Tapi kalau secara pemikiran ya ada ngerti dewe di mana remaja itu adalah suatu usia sing dimana itu lagi pencarian jati diri. Oke, setuju. Jati diri, pencarian jati diri. Ya. Berarti saya tarik remaja itu adalah ketika saya nyebutnya perbatasan antara anak-anak ke dewasa nggak sih? Bisa. Memang itu ya remaja. Memang fase perbatasan ini antara anak-anak ke dewasa ini. Oke. Tadi Mas Randy mulai nyeplos ke jati diri. Jadi wajar nggak sih atau ada batasan waktu ketika kita itu menemukan siapa diri kita gitu? Batasan waktu? Maksudku kayak lebih ke kan remaja zaman sekarang itu suka ikut-ikutan kan, kayak ada ikut kripto, ada pengen jadi binaraga, ikut jadi binaraga, tiba-tiba FOMO gitu kan. Bisa. Yang pertama, apakah itu wajar dan harusnya itu idealnya seberapa lama gitu menentukan jati diri kita sebagai manusia ini untuk apa tujuannya? Kalau dibilang seberapa lama ya? Kalau dari usia kan masa remaja itu kan dari 13 atau berapa ya harusnya remaja itu ya masuknya? Let's say itu 13 lah. Ya, let's say 13 sampai 20-an, 20 21. Ada 7 tahun lah ya. Sekitar ada 7 tahunan kan. Nah, biasanya kan emang rentan banget untuk lagi fluktuatif emosi remaja juga kan. Kadang mood, kadang ini gak mood, kadang moro-moro mood itu wis bener-bener remaja banget lah lagi. Remaja ambek fase fase sing istilahnya tumbuh jenggot, tumbuh jago ini apa sih? Pubertas itu sama apa beda ya? Aku bingung sini. Lebih tepatnya pubertas itu adalah anak-anak remaja. Iya, anak-anak remaja. Lah remajane wis mari berarti. Remaja itu lebih ke perpindahan dari anak-anak ke dewasa itu tadi. Gitu. Berarti pubertas kan anak-anak ke remaja. Menandakan akan jadi remaja. Atau bahkan ke dewasa ya? Mungkin ya. Mungkin ya. Juga. Oke. Nah, kalau semisal dari pengalaman ya, seberapa lama sih aslinya sih tergantung orangnya masing-masing. Kalau menurutku apakah dia memang FOMO nih bener-bener FOMO City melok kan tergantung. Kadangnya ono kripto melok, moro-moro ono tren jalan gak lari melok ngono kan. Sehingga mereka nggak nge-planning apa sih benar-benar minat bakatnya mereka ya bisa-bisa sampai dewasa 21 ke atas sih tetap tetap kehilangan jati diri lah menurutku bisa ya. Tapi kalau semisal memang bener-bener wis terencana ya aku pengen nyoba iki gara-gara
pengen delok minat bakatku di mana ya iku bakalan gak sampai 21 mungkin wis kejawab jadi diri seperti itu. Harusnya ya. Itu secara umur ya. Kan ada yang bilang dewasa itu soal pemikiran, bukan hanya soal soal pemikiran. Yes. Setuju aku asli soal pemikiran, tapi secara aslinya kan setiap kita bertambahnya usia pasti kan adanya pertambahan dari pengalaman hidup kan. Lah dari bertambahnya pengalaman hidup itu yang benar-benar ditumpuk lah, itulah yang membuat kita menjadi dewasa. Sehingga kuantitas kita berapa lama kita hidup dan juga kualitas juga itu saling mempengaruhi satu sama lain seperti itu. Oke. Berarti kalau wajarnya untuk mencari jati diri itu harus menggunakan apa tadi? Minat dan bakat. Yes, minat bakat. Harus banget itu. Kan ada kayak influencer bilang ya kerja, gak usah sesuai passion gitu. Gimana itu menurut Mas Randy? Kerja lah. Takutnya kan pada saat kerja kita itu tidak dituntut secara profesional. Soalnya kalau dari magang ya, kita kan SMK juga kan. Iya, sama-sama SMK. Iya. Lah, mereka kan juga bekerja. Tapi apa yang membedakan hanya sekedar bekerja atau memang benar-benar profesional kan itu kan yang berbeda gitu. Oke. Sehingga untuk ke tahap profesional memang kalau semisal ada minat, tapi kalau bakatnya istilah sedang itu masih bisa lah istilahnya. Ya aku yakin semua itu kalau semisal dikerja kerasin bisa, cuman dilihat dari pencapaian untuk waktu dekat atau lamanya lah itu dilihat dari bakatnya sih menurut. Oke. Karena aku yakin nggak semua manusia itu dilahirkan dengan sama. Bahkan semisal ya ada anak sing dengan gen mungkin tulang belikatnya lebih besar sehingga pada saat main baseball lemparannya itu lebih banter, lebih power. Lah itu kan secara tidak langsung dia kayak bawaan dari lahir, bakat dari lahir, genetik. Oke, menarik. Berarti setiap manusia itu memiliki apa ya? Sesuatu yang berbeda pada dirinya. Yes. Entah itu genetiknya yang diberikan. Jadi tidak bisa disamaratakan ya, Mas Ren, semua manusia itu. Oke, aku mau narik kembali ke FOMO sih. Kasus kadang ada yang bilang FOMO ada yang baik kalau konsisten gitu. Jadi awal-awalnya dia itu untuk mencari minat bakatnya itu FOMO dulu. Nge-FOMO. Oh, kayaknya menarik ya. Dia nyemplung tuh. Pada akhirnya kan katanya FOMO itu jelek. Tapi kalau konsisten gimana? Kan yang namanya minat kan kita harus nyobain dulu kan. Kayak misalnya makan nasi goreng. Kalau nggak pernah makan kan nggak bisa nyimpulin bahwa nasi goreng itu enak. Ya gimana itu? Nah, iki asine wis tak pikir asine. Kadang ngono kena brainstorming juga sini. FOMO berkaitan dengan FOMO ya. Kan emang kudu nyoba sisan kan lah, tapi harus ada pembatas sih iki tentang FOMO. Paling enggak kita itu ada yang namanya common sense lah menurutku, dimana ada hal sing emang boleh dicobain dan ada sing nggak boleh dicobain. Semisal aku FOMO miras, lah kan common sense kita kan wis aslinya mengatakan ya miras kue elek aslinya. FOMO untuk ngerokok gara-gara lingkungannya ada yang ngerokok, ya lah semisal lah dia sing ngerti rokok miras kue elek ya singkirkan. Nah, sekarang kita bahas yang api, apakah aslinya boleh ya untuk FOMO di sena awal nyoba dhisik ben golek minat bakat iku mau. Kalau menurutku boleh. Asalkan gak hanya FOMO tok, gak hanya mek nyoba terus delok arek-arek seneng dek milu seneng enggak. Yes. Tapi lebih ke arah dia secara rasional mencoba hal itu dan tidak terpengaruh oleh lingkungannya. Semisal ngomong sing liya nyoba sego goreng. Lah kono keinginan FOMO iki, wah pengen nyoba sego goreng. Lah tapi pada saat ada nyoba sego goreng itu jangan pernah terhasut dengan pikiran orang lain pada saat itu. Pada saat mencoba nih, pada saat menghayati pencobaan itu mau, lah itulah titik rasional atau titik mikir kita aktif. Apakah emang benar-benar seneng anak sego goreng itu dan sebagainya. Oke, berarti harus aktif ya rasionalnya ya. Yes. Jangan kayak karena kata orang lain sego gorengnya enak,
Padahal ketika kita merasakan dengan indera perasa kita ternyata gak enak, tapi karena banyak yang bilang enak, akhirnya kita enak-enak aja. Iku FOMO-nya sing keterusan lho. Malah ya, minat bakatnya malah nggak ketemu. Oke, menarik. Itu soal FOMO. Masih tentang jati diri, cuma ini saya mau narik ke keluarga. Wah. Kadang kan kita udah susah-susah mencari apa ya namanya, ya minat bakat yang disebut Mas Randy tadi, mencari karir mau kemana, misal let's say jadi pilot. Cuma pada akhirnya keluarga itu entah nggak mampu, entah nggak suka. Itu gimana kita harus ngatasinya? Apa harus realistis aja yuk atau gimana itu? Aslinya realistis emang juga perlu ya, juga perlu hasilnya pemilihan karir. Nah, sehingga aku tertarik kan perkataannya Pak Hadi dulu sih ya, kita harus tahu yang pertama ya emang itu minat bakat, yang kedua adalah SWOT. SWOT itu strength, weakness, opportunity, dan juga threat. Udah kayak nyari bisnis saya bilang bisnis gitu ya. Nah, karena ya kalau misal katanya Pak Hadi. Pak Hadi itu siapa? Boleh dijelaskan? Pak Hadi itu adalah guru dengan. Iya, guru. Waduh, katanya Pak Hadi dalam suatu keputusan itu di dalam manajemen adalah suatu seni. Oke. Sehingga memutuskan untuk berkarir apa, bekerja apa itu juga ya benar-benar harus dipikirkan secara detail gitu. Nah, dilihat dari keluarga kita yang seperti itu ya kan, berarti masuknya ke weakness. Dan juga bisa ke threat atau ancaman. Nah, kita lihat dulu strength kita itu ada di mana. Apakah memang strength kita atau bakat kita itu sejalan dengan pilot? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah strength kita itu bisa mendapatkan kerja yang itu dapat mungkin sekolah pilot, aku nggak tahu ya pilot itu sekolah atau apa ya. Sekolah kayaknya. Bisa kayak gitulah. Nah, apakah kita mendapatkan opportunity kesempatan mungkin ya, kesempatan atau peluang sing di mana itu kita dapat beasiswa pada saat kita sekolah pilot tersebut. Nah, kalau misalnya memang secara strength dan juga secara opportunity itu nggak realistis untuk dijalankan, ya pada akhirnya pilih plan B kita kayak gini. Karena ya memang dari keadaan orang tua semisal weakness dan juga threatnya lebih besar ya gak bisa menurutku. Oke. Berarti gak boleh kita langsung menyimpulkan karena keluarga kita misal let's say gak kuat biaya ya. Itu bukan berarti kita harus pupus dulu ya. Yes. Mungkin masih ada peluang-peluang lain kayak ngambil beasiswa. Benar. Atau sebagainya. Dan let's say misal udah bener-bener mentok nih. Nah, mentok nih. Itu harus tetap punya plan B itu tadi. Wah, ini balik-balik ke awal ya dalam karir. Jadi kita harus punya jaga-jaga dong. Kalau kayak gitu. Kan itu misal kita cuma punya satu plan kan terlalu mendadak untuk memikirkan kembali pada akhirnya. Benar. Gimana itu Mas Randy? Ya, dari kalau misal cuman plan atau ya, dan dengan plan A itu tiba-tiba ada suatu hal yang tidak terduga, yang emang benar-benar urgent dan itu harus ditinggalkan dan tidak adanya plan B, malah kacau kan seperti itu. Sehingga emang sedari awal ya, ataupun sing lagi beranjak di masa remaja atau mungkin kelas let's say kelas 1 SMA SMK lah, itu kalau menurutku dari kelas 1 itu tadi wis mulai coba-coba lah. Nah, tapi coba-coba sing apik ya ojo sing elek. Ya, itu dengerin itu sing elek. Tapi ya aku mau rasional dan juga main itu tadi sehingga kalian itu tahu minat bakatnya di mana, strength opportunity-nya di mana. Sehingga kalian itu dapat memplan, wah plan aku yang paling realistis kayak gini. Oh, lah misal gak realistis. Oh, gak plan B yang kayak gini. Kan iku iso ya sini. Misal lah di bidang komunikasi lah, bakat di bidang komunikasi. Bidang komunikasi kan banyak sini, spread banyak. Ada di bidang komunikasi yang content creator. Let's say kita nggak bisa content creator lah karena 1-2 hal. Nah, tapi di bidang komunikasi itu tadi banyak bidang yang lain. Misal jadi penyiar radio, wah ternyata minat bakat dan juga strength opportunity itu bagus nih di penyiar radio.
boleh itu di plan untuk di penyiar radio tadi semisal. Oke, kembali lagi ke rumus SWOT tadi ya, dalam menentukan plan. Jadi perlu juga ya ABCD gitu plannya. Jadi nggak cuma ada satu, karena quotes yang saya sukai itu ada satu Mas Randy. Quotesnya bagus sekali. Sebaik-baiknya rencana adalah merencanakan rencana yang tidak sesuai dengan rencana. Nah, benar. Itu. Oke. Itu masalah jadi diri remaja dan mungkin pemilihan karir dan keluarga ya yang jadi faktor dalam karir. Oke, remaja at some point terkadang kan minder nih terhadap dirinya sendiri mengenai penampilan lah. Penampilan itu nggak harus cuma fisik ya, mungkin juga baju, tas-tas branded dan sebagainya. Kita yang harusnya nggak mampu untuk membelinya, namun kita punya gengsi atas penampilan itu tadi. Itu saya lihat mungkin di lingkungan sekolah saya lumayan banyak ya remaja yang gengsi dengan penampilannya. Benar. Itu gimana menurut Mas Randy? Ya kembali lagi di remaja ya, mungkin apa ya, kamu gak ngerti ya apakah musim-musim narik lawan jenis lah, gak ngerti juga ya. Karena ya untuk remaja kan kayak penampilan kan kayak lagi ikut mungkin potongan rambut lah lagi tren-trennya dan sebagainya. Nah kalau misal nuruti gengsi ya, kalau misal emang duwe secara harta, ya lah menurut gak apa-apa, it's okay lah. Bapakmu pejabat DPR tahu, lah itu it's okay. Tapi lah misalnya memang dari keluarga yang menengah ke bawah dengan lifestyle yang tinggi, wah menurutku sih iki wis dadi beban wong tuwa lho. Sangu sik melok wong tuwa ngene, sik melok wong tuwa, sik nyarakno wong tuwa, Cak. Dadi lah menurutku ya menurutku malah ke arah tabung sih, mungkin ke arah menabung lah kayak ngono, lebih ke arah apa ya, beli kursus-kursus itu yang lebih bermanfaat lah ya untuk masa yang akan datang. Karena apa ya, gengsi apa yang terus dibanggakan nak ke masa depannya gitu loh, kayak menurutku berguna, itu kebuang banget, Cak. Oke, aku tadi apa ya agak menebali yang misalnya kalau orang tuanya mampu nggak masalah. Oke, untuk penampilan ya, atau mungkin orientasinya Mas Randy yang harus diperbaiki. Karena ya, bisa ya. Takutnya mungkin andai kata ya orang tua mampu, cuma dia orientasinya malah untuk validasi kan. Benar. Haus banget biar haus minum. Haus banget. Aku ingin lihat pujian teman-temannya mungkin, atau pujian misalnya dia cowok pengen pakai baju mahal biar dipuji cewek-cewek gitu, atau pakai parfum wangi biar dipuji cewek-cewek. Ya, gimana itu? Setuju nggak kalau harus memperbaiki orientasi? Benar sih. Orientasi nih, ikut. Ya memang ya, lah misal apa ya, berpenampilan sing rapi, menarik lah menurutku kan. Kata yang salah ya. Kata yang salah. Kalau misal memang itu sesuai dengan budgetnya juga ya, menurut gak ada yang salah. Itu kan ya iso gawe apa ya, menghargai diri sendiri lah. Karena ya gak mungkin kan mosok dhewe dijak konco metu tapi dhewe koyo gembel ngono kan ya, kayak malah sakno kaya apa ngono. Ya sehingga lah menurutku untuk berpenampilan menarik itu gak ada yang masalah. Yang masalah kan ya gengsi lah. Terus orientasi. Nah orientasi ini juga sini yang salah kan. Orientasinya kan mereka bukan menghargai diri sendiri kan. Tapi ben apa ya, lihat laku pakaian mini tas segala macem. Oke. Sehingga ya memang sih kudu diperbaiki orientasi ini mereka sih. Oke, masuk. Remaja tuh gini Mas Randy. Terkadang remaja itu saya lihat apa yang dilihat dari dunia maya dan dunia realnya itu berbeda. Ada yang bilang oh itu cuma untuk personal branding gitu. Ada yang bilang ya biar ya validasi itu tadi. Kan gimana sih menurut Mas Randy sendiri gitu? Remaja yang di dunia mayanya sama personality di realnya itu berbeda gitu.
Gimana itu? Contoh, Kayak contoh. contoh, let's say di real apa ya, agamis banget gitu. Kayak nge-share ya mengenai agama, pengetahuan mengenai agama. Tapi di realnya bersama teman-temannya gitu, di tongkrongan sekolah liar gitu, ngerokok, mungkin minum-minum dan sebagainya. Itu biar apa itu? Katanya sih nggak masalah kan, apa namanya? Yang penting kan apa yang saya sampaikan gitu, bukan siapa yang menyampaikan gitu. Itu penyakit gak itu Mas Randy? Kayak saya ya banyak loh itu, banyak banget loh itu di real remaja itu. Gimana itu? Siapa ya? Berarti rumusan masalah itu boleh enggak ya? Iya. Boleh enggak, Boleh enggak, dan misalnya boleh kenapa, enggak kenapa, dan bahkan mungkin ya tengah-tengah gitu ya, relatif gitu. Sing pertama untuk menyampaikan suatu hal di sosial media, lah menurutku ya kebebasan semua orang lah. Oke, kebebasan ya. Nah, tapi untuk apa yang di media dan di nyatanya berbeda, untuk personal branding ya. Lah menurutku timbal balik sih pada akhirnya. Misal dia pengen di sosial media itu kelihatan baik untuk dilirik suatu perusahaan, dan let's say perusahaan itu memang anggap dia baik karena di sosial media itu tadi. Nah, tapi dengan culture dia yang emang wis buruk, emang kebiasaan dia itu wis buruk, lah menurutku suwe gak suwe bakalan saya tetep kena loh, ketok loh. Oke. Semisal lah, anggaplah iki perusahaannya wah dilarang merokok. Anggaplah dilarang merokok lah, dinyatane di dunia nyata wis gak ngurus iku publik, gak ngurus iku akeh wong, wis pokoknya ngerokok. Dan meskipun IG-ne melarang merokok ya pada akhirnya saya tetap kena kok pada saat. Oke, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Yes, oke. Itu apa ya? Termasuk integritas ya. Nah, integritas juga penting, karena kalau kita misal melakukan ya di real jelek, dia nyata ternyata di dunia maya ternyata ngebrandingnya bagus, lama-lama kan ya akhirnya bunuh diri nggak sih Mas? Bunuh diri, jatuhnya mesti bunuh diri. Meskipun bagus-bagus ya, tapi entah kenapa aku yakin 1-2 konten itu bisa blunder Bang, bisa blunder gitu. Oke, menarik. Blundernya bisa. Entah itu ya iso aja blundernya bukan dari dia sendiri, konten dari dia sendiri, tapi konten dari luar kan bisa masuk. Oke. Misal aku konten diriku baik lah, wong liya apa gak duwe hak untuk ngerekam kita ya, aslinya gak duwe hak sih, cuman kan bisa merekam kita dilihat dari potensi loh. Oh iya. Apakah mereka gak berpotensi untuk merekam kita di dunia nyata? Bisa banget. Sehingga lah menurutku ya iso gampang banget untuk kecekin lah. Oke. Masih penyakit mengenai dunia maya lah. Tadi kan masalah integritas ya. Kalau sekarang kan saya lihat remaja itu apalagi cowok itu menggunakan dunia maya itu lumayan berbahaya ya. Maksud saya ini mulai masuk ke pornografi lah. Remaja itu kan saya lihat apalagi cowok, mungkin ini bukan ini ya survei real ya, tapi aku katakan 99,9% lah pernah nonton pornografi. Dan yang disayangkan saya lihat itu dampaknya mulai ke moral gitu ya. Saya lihat teman-teman saya di kelas gitu, ketika mungkin ada cewek lewat, gak ada dosa, gak ada salah, apa ya namanya, catcalling ya, yang kayak kiu gitu ya, itu saya lihat mungkin calling ya, manjat calling ya, kus ya, itu cat ya. Itu saya lihat kok miris, kok kasihan gitu. Saya membayangkan kalau itu misal istri saya gitu digituin, kan ya juga lumayan sakit gitu. Benar. Nah, itu penyakit dari remaja yang mungkin kecanduan porno.
menurut Pean pandangan mengenai masalah ini tuh gimana sih? Pornografi ya. Memang dilihat kan pornografi kan emang merusak kan. Emang secara pertama kan merusak secara pemikiran. Otak kan bisa dilihat sih secara beritanya atau cek dokter ngono, tapi kalau setauku dari pornografi itu kan merusak otak juga. Oke. Dan juga ya memang dari teman saya kan juga sama sih nih. Juga banyak ya? Juga banyak. Yang apa ya? Juga ada suatu apa ya? Mungkin berita atau kajian. Kok kajian sih? Lebih tepatnya apa ya? Mungkin data atau survei gitu. Sing dimana itu kalau misal kecanduan porno ya biasanya kan mereka untuk melihat lawan jenis itu yang dilihat itu bukan langsung perawakannya, tapi kayak mengimajinasikan bentuk bentuk kalau bentuk itu apa ya? Jurnal ilmiah ya apa maksudnya? Mungkin bukan, nggak tahu ya. Jadi, apa ya, lupa aku di sini. Ketika kecanduan nonton berada di titik tertentu atau level tertentu, sampai-sampai dia ketika melihat lawan jenis itu bisa-bisa tanpa busana gitu. Yes, kayak membayangkan lah, langsung membayangkan langsung. Secara tujuan mata itu langsung ke tujuan, nah yes, otak langsung merespon gitu. Otak langsung merespon, benar. Bahkan melihat wanita pun bisa-bisa kayak langsung terangsang mungkin ya. Itu yang emang benar-benar kecanduan porno banget, merusak banget. Seperti itu sih. Mungkin ke solusi ya, mungkin kalau aku dulu itu ya, jujur saya pernah nonton, cuma saya nggak sampai ke level candu lah, nggak sampai ke level candu. Saya membahas ini karena juga ada teman saya yang mulai curhat, saya kecanduan tiap hari bahkan bisa sampai masturbasi. Itu saya lihat kok wow, kok sampai segitunya ya. Dan saya yang nggak ada pengalaman di situ juga prihatin, pengen bantu gitu loh untuk memecahkan solusinya. Like dari aku sih kayak ya nggak usah gabut gitu, nggak usah gabut, planning tujuanmu, jadi tahu setiap hari harus melakukan apa, jadi benar-benar terkondisi kan pada akhirnya. Kalau aku sih cuma bisa gitu aja jawabnya. Mungkin ada pandangan lain dari Mas Randy yang mungkin punya pengalaman tersendiri ya. Mungkin ya gak skop pengalaman itu sih, cuman lebih ke arah lah untuk melakukan hal buruk kan lebih ke arah ke lak dewean lah menurutku kan. Misal ya untuk mendelok porno, mosok kowe delok porno nak tempat umum. Iya. Nah sehingga lah menurutku solusi pertama ya pertama gak gabut, yang kedua kan di lingkungan yang baik juga. Bener-bener dihabiskan di lingkungan yang baik, produktif banget, sehingga pada saat di rumah langsung tidur, kesel tidur, jebret, selesai. Nah yang ketiga kalau semisal mungkin nggak bisa ya, aku itu nggak tahu sih ini bener apa enggak, belum pernah tak coba juga sih ini. Lebih ke arah pakai program Atomic Habit kalau semisal. Oh ya, buku tadi. Itu semacam buku, bukan? Aku nggak ngerti kok buku apa enggak, cuman iki mbuh isi dari buku ini, tapi aku lebih ke arah referensi dari Nabi Muhammad. Siap, oke. Dimana dulu kan banyak masyarakat jahiliyah sing iku ngombe miras kayak ngombe es teh, kayak bener-bener kebiasaan banget. Nah dikurangi kan gak langsung dikurangi jebret gitu kan. Nah dikurangi kan perlahan. Yang pertama kan dikurangi pada saat ojo pas katanya sholat. Nah terus dikurangi terus lah sampai wis terbiasa, barulah langsung gak boleh miras sama sekali. Kalau kita kontekskan ke porno tadi, misalnya ada yang kecanduan setiap hari ya kurangilah seminggu sekali. Paling enggak tak menurutku dicatat sih, satu hari itu intensitasnya itu berapa kali melihatnya. Nah kalau semisal per minggu di total berapa, nah dikurangi per harinya, dikurangi intensitasnya 1, minggu berikutnya 2, minggu berikutnya lagi 3. Kayak gitu sih. Kalau misal itu menurutku sih, soalnya juga aku lagi buat program untuk anak sing kecanduan merokok tapi bukan kecanduan porno. Nah itu aku buat program kayak gitu. Nah untuk bisa atau enggaknya lah,
masih ku tes. Oke, oh lagi ada mungkin ada ada satu subjek atau objek lebih tepatnya. Objek ya, objek. Luar biasa. Tapi kadang juga banyak alasan kan itu. Tapi bang, kalau nggak nonton porno nggak bisa ini happy, nggak apa buat penghilang stres gitu. Penghilang stres. Nah, itu bullshit. Penghilang stres banyak, bro. Oke. Penghilang stres yang pertama kan banyak. Iya. Kan gak me ani apa ya, gak me porno tok lah menurutku penghilang stres. Anggaplah kowe nongkrong ambek kancamu lah, is do something not produktif lah. Ya iku seneng-seneng ya hasilnya. Penghilang bosan lah menurutku kan. Oke. Ya nak lingkungan sing umum sih lah menurutku, entah iku kowe main ML lah, entah iku opo lah sing dimana kan bakal mengurangi intensitasmu dewean dan mengurangi intensitas untuk kecanduan tadi. Oke. Itu mengenai penyakit porno di remaja ya. Menurutku itu gak nyambung. Lumayan anu ya. Lumayan apa ya? Unik juga permasalahan remaja ini. Oke. Kita lanjut ke terakhir sih ini Mas Rian. Mengenai yang saya lihat di remaja itu percintaan. Ya, umum sekali itu percintaan. Gimana sih menurut Mas Randy mengenai apa, boleh nggak sih kita mulai mencari pasangan di usia remaja ini 13 sampai 20 lah let's say. Kan semakin muda semakin siap, akhirnya semakin mateng kan katanya. Dan di berbagai kejadian juga ada loh yang dari SMP sampai menikah, bahkan sampai kakek-kakek juga ada loh. Gimana itu pandangan Mas Randy? Oke. Apakah di remaja? Ini bagus sih maksudnya. Yeah. Di remaja untuk apa ya? Cari pasangan. Lah menurutku fix enggak. Yang pertama adalah remaja, terus dibahas tadi itu lagi pencarian jati diri yang pertama. Yang kedua memang secara apa ya, di dalam otak itu ada suatu apa ya, mungkin sel atau apa sih dimana itu lagi lonjakan dan juga penurunan itu gede banget, sehingga untuk lonjakan pengen jatuh cinta atau pengen memiliki lawan jenis itu bakalan sering terjadi pasang surut lah. Bahkan aku dewe pun ya pernah banget. Wajar ya, tapi wajar remaja pada saat di masa itu wajar banget. Menurutku malah gak wajar lah misal gak ada hal itu. Itu wajar lah menurutku malah. Yang gak wajar adalah ketika itu emang bener-bener dituruti. Karena itu kan berasal dari lonjakan apa ya, mungkin aku kurang tahu deh, lupa gue sini. Lonjakan, anggaplah ini namanya lonjakan cinta lah. Lonjakan cinta lah, sing dimana itu lonjakan cinta itu berasal dari apa ya, mungkin fitrah dalam diri manusia, sing dimana itu bukan dari akal kita, dari rasional kita sing main, dari perasaan kok iki sing main. Sehingga perasaan jika misal tidak dilandasi oleh akal, ya akhirnya hawa nafsu seperti itu. Nah yang kedua, dari SMP sampai menikah apakah ada. Aku bahkan menemui. Jujur ini aku menemui dan problematika memang sampai nikah sampai sekarang. Problematika juga lebih diukur malah menurutku. Tapi bukankah wajar itu rumah tangga ada problem? Rumah tangga ada problem wajar. Yang nggak wajar adalah ketika ada problem bukan diselesaikan secara akal rasional. Cuma perasaan dan hawa nafsu ikut sih. Misalnya problem itu wajar. Jenenge urip kok gak ada problem. Ya, itu gak wajar. Urip gak ada problem itu gak wajar. Gak wajar ya. Gak wajar. Urip pasti ada problem. Dan tingkat ketidakwajaran pasangan tersebut ya, itu adalah sampai dimana pengen pegatan lah istilahnya. Sampai ngancem cerai ya. Ngancem cerai. Karena salah satu pihak dari itu mengatakan bahwa ya pasanganku iki ternyata gak sing kok tak karepi.
Dan itu sadari ketika apa? Ketika sudah nikah. Bukan ketika pacaran. Aneh ya, kan harusnya pacaran juga ada ngobrol-ngobrolnya tuh. Bahkan mungkin 5 tahun pacaran, tapi kok pas rumah tangga baru kelihatan semua itu sifat-sifat. Kalau semisal sing tak amati ya, ini pengamatan toh untuk dari kakakku lebih tepatnya. Pengamatan dari kakakku ya. Pada saat pacaran, entah kenapa sing kulihat adalah dia bukan yang dia pada saat di rumah. Jadi ini dia yang di rumah, karena kan sering lihat kakak di rumah. Dengan dia yang saat pacaran, it's different person. Oh, gimana itu? Anggaplah di rumah itu orangnya nyebelin, males. Tapi ketika dihadapkan dengan pacar, misal yang kesini dong atau jalan-jalan yuk, pengen langsung gas. Oke, OTW ganti adus segala macam. Padahal kalau misal di rumah gak pernah adus cuma sekali toh. Tapi kalau misal masalah pacar, serat wangi. Oke. Seperti itulah. Oke. Sehingga lah menurutku untuk pacaran itu ya, lah itu adalah titik di mana apakah emang benar-benar mengenal untuk pasangan itu kayak gimana. Soalnya kan banyak banget dikongkon wong tua angel, kongkon pacar gasken nolower. Oke. Kayak seperti itu, sehingga pada saat mungkin udah menikah, rasa apa ya, mungkin ya rasa, aku yakin lah menurutku mungkin ada titik di mana ada rasa sumpek di situ. Ada rasa sumpek dan juga mungkin bisa aja ada rasa bosen. Pada saat ada rasa bosen itu tadi, ya yang kebiasaan lawas itu tadi, yang kebiasaan sing males, kebiasaan sing gak tahu adus sih, ya terbawa lah. Oke. Saya kan misal pacaran kan, wah ini person new lah. Akhirnya kelihatan ya realnya ya. Kelihatan baru kelihatan. Pada saat pacaran, wah aku nggak bakal meninggalkanmu. Wah aku akan melayanimu setiap hari. Alah, kamu publik. Oke. Jijik aku ya. Tapi sudah ya fix ya, nggak boleh ya harusnya di remaja. Nggak boleh. Karena memang dari fitrahnya kan untuk mencari jati diri kan fitrah. Di dalam remaja itu fitrah untuk mencari jati diri. Mereka lagi mengeksplorasi dirinya, sehingga pada saat malah adanya pacaran atau mencari lawan jenis tadi, proses mencari jati diri ini tidak akan selesai, tidak akan maksimal juga. Sehingga pada saat dia nanti dewasa malah bukan untuk merealisasikan apa yang sudah dieksplor tadi, tapi malah sih nyari. Dan itu lah menurutku banyak. Bahkan pada saat ketika aku magang, pada saat aku tanya jurusan awal dan juga pada saat kerja, kok beda mas? Terus bapak lah pokoknya kerja. Enggak lah kerja, kok ya suka aku mikir-mikir ya apa ngono. Terus pada saat aku tanya loh, gak pengen kuliah ta? Ya pengen sih. Jurusan apa mas? Mbak ya, saya bingung aku ya. Mbak enaknya apa ya? Dipancing ini titik lah, pengen jurusan ini lah. Sehingga kan pada saat sadari mereka itu proses eksplorasinya belum selesai, belum maksimal. Seperti itu. Oke, jadi nggak boleh ya teman-teman ya fase remaja digunakan untuk full mencari lawan jenis atau pasangan. Itu kan tadi fase nggak bolehnya tuh. Terus fase bolehnya nggak? Dewasa. Nah, dewasa sendiri kan, yang tadi kan yang pertama juga usia, tapi yang kedua juga pemikiran juga sini kan. Nah, karena ya dari dataku sih, data dari memoriku adalah banyak orang dewasa secara usia tapi tidak dewasa secara pemikiran. Buktinya apa? Buktinya adalah anak-anak mereka itu tidak di parenting secara profesional. Padahal kan ya harusnya pada saat mereka itu menikah kan secara logika kan udah dewasa. Nah, harusnya kan mereka sudah menyiapkan daripada saat mempunyai anaknya dari umur segini itu ada proses apa, di parenting seperti apa. Nah, tapi banyak untuk orang tua sekarang itu tidak mengetahui ilmu-ilmu tersebut. Malah koyo kayak HP lah, generasi HP sehingga sekarang itu, sehingga kan banyak banget. Itu salah satu dari banyak hal lah.
Nah, tapi ya itu tadi sih, usia dengan kedewasaan ini harusnya saling berkaitan. Sehingga pada saat remaja wis maksimalno goleken jati dirimu apa, maksimalno untuk pengembangan dirimu supaya pas dewasa iki pikiranmu dan juga pengalaman pas remaja iki mateng. Sehingga dewasa pas waktunya emang wis mateng temenan. Oh, Berbeda dengan sing remaja itu gak golek eksplorasi diri, gak memaksimalkan untuk golek jati diri nih, sehingga pada saat dewasa matangnya duduk sing bener-bener mateng-matengan. Ngono lah sehingga. Oke. Seperti itu. Sehingga fase remaja ini fase pematangan. Duduk fase matang tapi fase pematangan. Proses mateng itu tadi. Sehingga aja diganggu lah proses mateng itu mau. Ben bener-bener mateng. Tanek lah bahasa segone itu. Oke. Sego agak tanek kan kasar. Seperti itu kan. Di awal tadi kan Mas Randy memberikan tips mencari karir kan, minat dan bakat kan. Nah, kalau di pasangan sendiri gimana untuk mencari pasangan? Memang belum punya nih, tapi kan mungkin ada tipsnya kan. Tadi kan Mas Randy di karir kan udah tahu nih, kan belum menjalani karir tapi udah tahu caranya bagaimana. Harusnya kan belum mempunyai pasangan tapi tahu bagaimana cara mendapatkannya gitu kan. Aku gak ngerti ya sini. Cuman iki wis sak dataku ya lah ya. Oke, boleh. Untuk mencari pasangan yang pertama kan ya memang udah dewasa lah secara pemikiran. Oke. Nah, asli fase pacaran ya itu kan kalau misal di mayoritas kan mengatakan ya ikut cedek-cedek, cium-ciuman, pegang-pegangan tangan lah. Realita masyarakat ya itu ya. Ya masyarakat. Tapi kalau pandangan kita kan pacaran itu ya taruh di sini kan. Iya, dimana itu fase pengenalan. Setuju. Pengenalan ya, pengenalan. Tak tekan nomornya pengenalan, bukan pegang-pegangan tangan, bukan ciuman. Oke, dengerin itu. Itu ya. Pengenalan dimana itu benar-benar kita itu mengenal banget pasangan kita itu kok sing seperti apa kriterianya. Nah, terus kriteria sing ya apa kok sing ideal? Yang pertama kan memang yang dewasa kan, secara pemikiran. Nah, untuk yang ke lainnya kalau misal menurutku adalah kembali ke dirinya masing-masing, kepilihan masing-masing. Oke. Tapi lah menurut yang paling penting adalah pemikiran dan juga emang ketahuitannya sing bener-bener itu. Oke, itu nah, yang kriterianya ya. Nah, sing paling wajib lah menurutku iki. Oke. Nah, untuk yang lain lah menurutku wis saya kembalikan. Soalnya gini, anggaplah saya itu adalah saya itu adalah laki yang semisal introvert lah. Nah, pada saat pasangan kita semisal itu juga introvert, lah bagaimana kita juga ingin berhubungan dengan tetangga-tetangga kan seperti itu. Nah, sehingga kan dilihat dari kebutuhannya. Semisal saya ini introvert lah, maka kadang gitu kan pengen untuk pasangan yang ekstrovert, untuk yang bisa bicara dengan tetangga-tetangga agar bisa akrab juga. Semisal aku itu nggak bisa masak tapi pinter dalam dandan. Ya sing wedok lah. Ya sing wedok kan. Anggaplah sing wedok itu nggak bisa masak. Tapi pinter dalam hal apa mungkin manajemen atau mungkin konten kreator lah semisal live TikTok gitu kan semisal lah pengen punya laki yang bisa masak kan itu juga apa-apa sih. Tapi kalau misal cara masak itu harusnya life skill ya. Life skill cuman kan lebih ke arah bakat enggak gitu enak enggak masakannya lah misal iso masak lah menurutku lah diusahakan memang iso enak tapi lah sing bakat pasti enak. Oke. Ya sehingga lah menurutku kembali lagi ke kebutuhan diri. Kebutuhan diri. Berarti nggak ada cara apanya ini, cara lebih detailnya ya? Nggak lebih detail. Ya? Apakah cantiknya itu harus level Lisa Blackpink? Apakah harus segini lah? Itu kembalikan diri masing-masing. Dan juga mengacak kepada diri masing-masing. Apakah memang sudah layak mendapatkan Lisa Blackpink? Padahal kita adalah ya seperti itu. Musang. Oke. Mungkin aku juga pengen coba sharing ya, mungkin sharing juga ya. Kalau aku itu kemarin unik ya, diskusi dengan ya salah satu teman mengenai percintaan, lebih tepatnya metode-metode sebelum kita menikah, menentukan pasangan. Di situ kita berdua, kan cuma berdua atau diskusi, itu menyimpulkan ada 3 tahapan Mas Randy. Yang pertama kita simpulkan itu ada tahapan cermati atau amati.
Dan yang kedua itu dekati, 3 kenali, baru boleh menikah. Di fase mengamati dan mencermati itu kita cuma boleh melihat. Tapi harus ada aksesnya nih. Aksesnya gimana? Maksud saya akses itu kita harus punya peluang ketemu setidaknya seminggu sekali atau bahkan setiap hari lah peluangnya. Jadi entah lingkungan sekolah, lingkungan belajar, lingkungan organisasi, bahkan itu untuk aksesnya ya harus ada. Nggak bisa nih kita pasangan random di IG, nggak pernah ketemu, nggak pernah apa, kita jatuh cinta, gimana? Kita nggak punya aksesnya kan? Kan ya nggak realistis juga. Dan yang kedua adalah fase dekati. Jadi di fase dekati ini kita mulai masuk memberikan perhatian gitu Mas Randy. Memberikan kode, kode apa yang dia butuhkan, diberikan kode. Mungkin bukan kode gitu ya. Mungkin nge-love story. Kalau love story kurang deket ya kayaknya. Mungkin lebih ke ketika dia memiliki masalah kita antusias membantu, tapi belum menyatakan nih, cuma pendekatan aja. Dan yang terakhir itu fase kenali. Nah ini yang mungkin masuk ke definisi pacaran itu tadi nggak sih? Fase kenali ini udah mulai tuh, dua-duanya udah tahu bahwa saling ada rasa di kedua belah pihak lah. Akhirnya mulai menjalin hubungan fase kenali, fase 3 ya, fase kenali. Entah itu lebih ke prinsip awal sih. Kita dalam menentukan pengenalan itu harus bagaimana orang tua sama orang tua dari lawan jenis, si cewek sama cowok ketemuan sih atau gimana, itu udah mulai masuk sih. Itu lebih ke cara masing-masing manusia lah. Nah kalau menurutku 3 itu Mas Randy, gimana menurut Mas Randy? Setuju nggak tuh? Bisa dibilang setuju. Yes. Tapi lah misal untuk pendekatan ya aku lebih ke arah, kalau misal aku mungkin ya. Ya mungkin tadi cuma contoh aja ya. Ya perhatian, bukan sih perhatian menurutku secara langsung enggak, tapi aku lebih ke arah lah perhatian ya, mungkin lebih ke arah interaksi mungkin. Interaksi. Aku sendiri ya, lebih ke arah interaksi, sehingga dari interaksiku soalnya aku berpikir adalah yang pertama saya dapat interaksi dengan orang yang saya senangi tersebut, yang kedua adalah sedikit banyak saya tahu tentang dia. Jadi tahu sebelum istilah perkenalan, paling enggak saya ada asumsi-asumsi sebelum saya masuk ke jenjang perkenalan itu tadi, jenjang kenal. Untuk sing pertikan, jenjang kenal. Seperti itu kalau aku. Oke, setuju sih. Kalau nggak ada interaksi kan ya cuma juga dalam fase mendekati kan ya mau nggak mau ya berinteraksi, nggak cuma ngasih kode perhatian. Kita juga mungkin ketika si lawan jenis ada masalah pun kita harus bantu juga, boleh nggak sih? Boleh. Nah, sini kan membantu, gak ada yang salah sih membantu. Oke, mungkin di situ aja sih podcast pada hari ini ya. Udah lumayan panjang ya, banyak ilmu pengetahuan yang kita sharing dari Mas Randy. Luar biasa, banyak sekali dari jati diri bahkan ke yang terakhir yaitu metode memilih pasangan. Yaitu luar biasa. Oke, thank you Mas Randy. Selamat malam. Sampai jumpa di podcast selanjutnya kalau ada.